Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah dengar bahwa Prof. Imam ini ketika menjadi rektor ya 4 periode itu tunjangan jabatannya nggak diambil gitu, jadi nggak dibawa pulang, bukan take home pay begitu Ya. dianggap, bukan take home pay, jadi diserahkan kepada lembaga apa? Namanya ZIS, Zakat Infak Sedekah Kampus. Monggo jenengan jelasaken. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Habib ini tahu-tahu saja. Well, saya sudah tidak jadi rektor itu sejak tahun 2013 Mas Habib. Sekarang kan sudah tahun 2023, berarti 10 sudah tahun. 10 tahun yang lalu. Saya lupa, ternyata Mas Habib masih ingat. Hanya seringkali memang ada saja orang yang bertanya seperti Mas Habib, kok bisa gitu bisa, kan? Ya. Dasarnya apa? Apa istri tidak marah? Gitu kan? Ya, terutama itu ya. Iya kan? Itu kan ditanyakan karena apa istri tidak marah kan itu kan? Apa istri tidak nanyakan itu kan? Ikhlas itu. Nah, memang juga membuat istri ngikut itu juga bukan perkara gampang, Mas Habib. Nanti saya akan jelaskan itu. Sebetulnya kalau Mas Habib nanyakan alasannya apa itu, ya tentu saya dari kitab suci Mas Habib yang saya baca, lalu kemudian saya tangkap pesannya. Tapi selain itu juga saya ini menyadari tentang diri saya sendiri itu siapa. Saya ini kan orang kampung ya, dan karena itulah maka cara orang tua mendidik itu juga saya jadikan pegangan itu. Nah, sejak kecil ayah saya ini, saya kan hidup dengan orang tua saya di kampung yang disebut sebagai ayah saya itu kiai, tapi kiai kampung lah. Kalau Gus Dur menyebutnya kiai kampung. Itu ayah saya itu aktif di NU, Nahdlatul Ulama, jadi Suriah NU tingkat kabupaten, lalu tingkat kecamatan itu ulama di MBC, Majelis Wakil Cabang. Lalu kemudian ibu saya itu sebagai ketua muslimat NU. Jadi ayah saya, ibu saya itu aktif di organisasi keagamaan. Sebagaimana umumnya kiai kampung itu kan punya masjid, Mas Habib. Punya madrasah ya, punya pondok kecil-kecilan. Nah, saya itu terharu ya pada ayah saya itu. Ayah saya itu pendidikannya tidak seperti saya sampai S3. Bahkan mungkin SD saja enggak dulu belum ada SD ya. Masih zaman penjajahan dulu. Ayah saya itu katanya mondoknya itu di Begelen, Mas Habib. Begelen itu sebelah baratnya Yogyakarta. Itu ada kabupaten apa di sana, ada kota kecamatan namanya Begelen. Ayah saya mondoknya di situ. Nah, saya diceritani dan ayah saya bangga sekali. Kalau cerita tentang Begelen. Dia mondok dari Trenggalek ke Tulungagung, lalu dari Tulungagung ke sana naik sepur kluthuk. Sepur lambat yang berjalan mundur lagi, penuh gitu kan. Itu selalu begitu sehingga lalu tidak hanya berapa jam, tapi bisa 1 hari 2 hari gitu sampai di pelan itu. Sangunya apa? Sangunya itu karak. Karak itu nasi yang sudah dikeringkan itu. Nanti bawa ke sana. Nah, lalu kemudian saya tanya, berapa lama Pak kalau mondok dulu? Ya sehabisnya karak. Kalau karaknya habis aku pulang. Nanti kalau karaknya habis, karak punya karak lagi saya berangkat lagi ke pondok di situ. Nah, dari pendidikan seperti yang begitu sederhananya Mas Habib. Ayah saya itu kok punya ghirah, berjuang untuk Islam itu loh yang saya ini. Nah ketika berjuang, ayah saya selalu ceritakan berjuang itu tidak boleh dapat untung. Berjuang itu harus ditambah dengan berkorban. Ikhlas ya, tapi harus berkorban.
tidak boleh, tidak akan sukses berjuang tanpa berkorban. Kata berjuang itu selalu gandeng dengan berkorban. Berkorban itu adalah untuk perjuangan. Nah, ayah saya Mas Habib, yang saya katakan tadi di rumah masih ada madrasah, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu kalau punya sapi, punya kerbau gitu kan, itu dijual. Untuk apa? Hasilnya itu untuk bangun, untuk membiayai lembaga pendidikannya itu. Nah, tentu lalu kemudian ada orang yang ikut-ikut bantu macam-macam. Tapi ketika bantu, ayah saya sendiri tidak mau. Kalau lalu kemudian hanya sekedar ngumpulkan orang untuk membuat ini, dia sendiri harus ikut. Ayah saya itu jual sapi, jual kerbau, kadang-kadang tanah kalau kebutuhannya itu lebih banyak lagi, jual tanah. Nah, untuk memperbaiki madrasahnya, untuk menambah gedung fasilitas belajarnya, ini yang yang meresap pada hati saya. Wong ayah saya, pikiran saya. Dialog batin saya, ayah saya yang pendidikannya hanya pesantren yang modalnya karak seperti itu, sanggup berkorban seperti itu, menjual sapi, menjual kerbau, untuk udah dapat gaji, tentu udah dapat gaji, untuk memperbaiki, untuk menambah fasilitas pendidikan di kampung. Harus jual sapi. Kok anaknya yang sekolah sampai S3 jadi kepala sekolah beli sapi kan itu sebetulnya yang menyentuh hati saya itu. Aku keliru kalau saya sampai gitu. Ayah saya yang dari pondok saja membuat madrasah jual sapi, kok anaknya yang ketika sekolahnya sampai S2, S3 jadi profesor lagi. Jadi rektor harus beli sapi, beli kerbau. Ini keliru. Itu cara saya menyikapi diri saya. Karena itulah, maka saya harus sedekahkan. Maka saya tidak mau. Ayah saya dulu juga tidak mau. Tapi yang saya berikan itu sebetulnya hanya tunjangan rektor. Kalau gaji saya kan juga bawa pulang. Haknya itu kalau Mas Habib menanyakan motivasi apa? Motivasi sejarah hidup saya seperti itu yang saya renungkan itu Mas Habib. Tentu juga Quran. Quran itu coba Mas Habib baca surat Al-Lail itu. Al-Lail itu Mas Habib. Tidak tahu kok disebut Al-Lail waktu malam itu. Di situ itu kan indah sekali. Satu surat Mas Habib. Itu memberikan penjelasan menurut yang saya tangkap. Tentang bagaimana kita menyikapi terhadap harta sebetulnya. Itu kan. Walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Terus ayat yang keempat ingat saya, inna yakum lasata, itu kan, itu demi malam tatkala sudah kelihatan, demi siang tatkala sudah, lalu kemudian baik laki-laki maupun perempuan, inna yakum lasata, bahwa semua orang itu punya usaha yang bermacam-macam. Itu lalu saya menangkap itu kan dari ayat pertama itu, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan. Kalau sudah soal usaha, ini sebetulnya orang tanpa disuruh pun bisa memilih macam-macam itu. Tapi lalu ayat berikut Mas Habib, yang menarik sekali itu ialah wa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Nah, manakala kita memberikan harta kita untuk demi ketakwaan, kebaikan, yakin akan hari masa depan. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, membenarkan pentingnya kebaikan untuk yang akan datang. Fasanu yasiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan pada jalan yang mudah. Jalan yang mudah saja akan dimudahkan.
Tapi lalu kemudian kalau berikutnya fa'amma man bakila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Manakala kita itu bakil, itu kan, Medit. lalu untuk memperkaya, itu kan, itu lalu kemudian mendustakan terhadap kehidupan yang akan datang, maka lalu kemudian fasanuyas siruhu lil usra. Allah akan memudahkan jalan menuju hal yang yang sulit saja akan dimudahkan oleh Allah. Apalagi yang mudah. Apalagi yang sulit saja dimudahkan. Ini yang saya kalau dari sisi kitab. Jadi yang pertama tadi fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Aku akan memudahkan jalanmu kepada hal-hal yang mudah. Yang mudah saja dimudahkan. Tapi kalau kita itu bakhil, kan sebaliknya tadi kan. Fa'amma man bakila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Yang sulit saja itu akan dimudahkan. Kita akan dimudahkan untuk menemui hal-hal yang sulit. Gitu kan? Berarti coba, ini kan ayat ini kan menginspirasi Mas Habib. Menginspirasi siapapun. Termasuk juga para pejabat, para pemimpin, siapapun yang berusaha, bagaimana akan dimudahkan. Maka ayat ini, fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyasiru ulil yusra wa amma man bakila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Ini saya tertarik sekali. Dan alhamdulillah Mas Habib, dengan cara itu Pak Habib kan rumahnya tidak jauh kan deket ya, rumahnya tidak jauh kan tahu apa yang perkembangan kampus yang saya pimpin kan. Dari sisi fisik, dari sisi dosennya, dari sisi ini. Cepat sekali. Saya menggunakan apa yang dilakukan oleh ayah saya yang tadi modal karak tadi ternyata bisa membuat sekolahan di kampung yang sampai sekarang masih ada. Lalu kemudian saya lihat Al-Quran juga seperti itu Mas Habib. Inilah yang lalu saya menjadi kuat. Karena itu apa yang dikatakan oleh Mas Habib, itu Mas Habib sekarang ingatkan saya kembali setelah 10 tahun ya, saya tidak jadi rektor. Dulu para rektor-rektor itu juga ada Mas Habib yang tertarik. Karena saya waktu itu kan mimpin SETA ini Mas Habib. Sekolah tinggi lalu berubah menjadi universitas. Itu. Di Indonesia hanya satu itu Mas Habib. Dan itu pada fase-fase awal. Dan memang yang mengajukan pertama kali untuk jadi UIN itu saya di Indonesia itu sebetulnya. Nah, lalu kemudian banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia itu kan banyak. Terinspirasi. Dulu kan ada kalau tidak salah IAIN-nya 14, TAI-nya 33. Lalu mereka kan pada kaget waktu itu. Kok bisa? Kan itu kan. Jadi universitas itu kan universitas, gedung-gedungnya tambah, dosen-dosennya tambah, orang lalu menjadi senang mahasiswa yang sekolah di situ juga banyak gitu kan. Nah, lalu banyak teman-teman itu yang datang Mas Habib ke saya. Pak Imam, saya itu juga kepingin katanya itu mengalami seperti yang Saman lakukan ini. Dan untuk melakukan seperti itu, Saman kan ceramah di mana-mana. Sudah saya ikuti, dia bilang gitu kan. Ceramah Saman kan suka nulis. Memang waktu itu saya kan nulis artikel. Tiap hari itu saya nulis artikel itu sampai 10 tahun tanpa pernah berhenti. Sampai dapatan atau? Dapat muri. Saya itu punya artikel Mas Habib, walaupun saya jadi rektor, itu sudah 4.600 judul lebih. 4.600 judul lebih. Kok setiap hari gitu kan? Bisa itu. Jadi tadi kalau kita lihat fasanuyasiruhu diparingi mudah. Itu kan mudah itu seperti itu. Akhirnya banyak datang. Pernah datang sendirian, ada juga datang yang bersama-sama beberapa rektor ke kampus, kadang juga ke rumah gitu kan. Maunya itu niru, itu Mas Habib. Niru yang saya lakukan. Saya sudah dengarkan ceramah Pak Imam, saya sudah
membaca tulisan-tulisannya, saya sudah diskusi, dan saya sudah mencoba untuk melakukannya, ya, mengadopsi ide-ide besar pikiran-pikiran itu. Tapi kok enggak secepat itu apa gitu ya? Apa ada sesuatu yang masih dirahasiakan? Ini terkait dengan istri enggak marah kan itu. Nah, saya bilang, apa ada ilmu yang belum Pak Imam ceritakan? Ya. Tak bilang, ada. Kenapa kok tidak diceritakan semua? Itu kebaikan. Saya pikir walaupun saya laksanakan, toh nanti juga tidak dilaksanakan. Kan percuma. Ilmu yang tidak dilaksanakan kan tidak ada gunanya. Gimana kalau kami akan bertekad untuk melaksanakan? Ya kalau sampean bertekad melaksanakan nanti ya tak bocorkan. Tapi saya juga tidak percaya kalau sampean bisa tak bilang itu. Mosok Pak Imam ilmu tidak bisa ditiru. Gitu. Ya, barangkali tak bilang itu. Lalu itu apa Pak Imam? Lalu kemudian saya goda. Biasanya sampean pernah nonton sinetron tak bilang itu kan? Ya pernah. Sinetronnya mana? Dulu kan ada sinetron itu kan suami-suami takut istri. Dia tertawa Pak Habib. Kan memang pernah ya? Ada sinetron pernah, jelas. Suami-suami takut istri. Ya, kan gitu kan. Lah itu apa Mas maksudnya Pak Imam? Aku juga pernah lihat sinetron suami-suami takut istri. Apa maksudnya? Enggak. Ketika kita dilantik di Jakarta itu oleh Pak Menteri Agama, biasanya istri-istri kan diajak. Ketika lalu diajak untuk menyaksikan kan, ketika nanda tangani apa itu namanya naskah pelantikan itu kan, fakta integritas itu kalau zaman dulu, itu istri kan tersenyum-senyum. Karena membayangkan yang dibayangkan apa tersenyum, amplopnya mesti tambah, tapi gitu kan, amplopnya mesti tambah. Fasilitasnya tambah. Tersenyum itu karena amplopnya tambah tebal, tapi gitu kan. Pertanyaan saya, berani enggak antara sebelum dilantik dan setelah dilantik, 2 bulan, 3 bulan dilantik, masih sama tipisnya dengan dulu. Artinya jabatan itu tidak digunakan untuk menambah tebalnya amplop yang setiap bulan diterima itu, gitu kan? Berani enggak? Yang diberikan ibu itu antara sebelum dilantik dan setelah dilantik sama. Jangan dikira loh, enggak ada risiko. Ibu mesti akan tanya, ini sudah dilantik kok tetap amplopnya aja. tetap. Jangan-jangan sudah membuka cabang kan itu. Ada cabang istri lain. Lah, tapi lagi itu. Nah, kalau itu berani, itu sukses. Saya telah lakukan itu. Saya antara sebelum dilantik dan sudah dilantik sama. Saya tidak saya tambah. Nah, uangnya yang seharusnya untuk nambah tebalnya amplop yang pertama saya apa? Saya berikan ke ZIS langsung. Istri saya beritahu bahwa kita ini berjuang. Berjuang itu harus berkorban. Toh nanti kalau itu berjuang itu adalah gandengannya berkorban. Sehingga nanti ketika kita kembali lagi Mas Habib, post power syndrome, ketika kita tidak jabat tidak ada perubahan apa-apa. Antara sebelum menjabat, sedang menjabat, setelah menjabat tidak ada perubahan apa-apa. Ya sama, hidup kita ya sejak dulu seperti ini. Lalu kemudian bahwa saya sebagai suami, kepala rumah tangga dikasih amanah, lalu menjadi sukses. Kalau saya sukses, maka yang menikmati, yang bangga, yang merasa berjuang, itu adalah seluruh keluarga. Berjuang juga, lalu kemudian juga berkorban. Yang senang adalah semuanya. Dan setelah saya nanti tidak jabat, juga lalu kemudian tidak ada perubahan apa-apa. Antara sebelum jadi rektor, setelah jadi rektor, pos setelah selesai jadi rektor juga menjadi sama. Lalu menjadi enak, kan itu kan. Istri saya tentu ya ikut kan itu Mas Habib. Kita tidak usah yang kita rubah kampusnya saja, lembaga yang kita pimpin, tapi rumah tangga tidak usah kita rubah sebab kita nanti akan mendapatkan ujian kita di situ, saya bilang gitu. Jadi kalau saya tarik dari yang awal tadi Mas Habib, maka mulai dari yang pertama tadi Mas Habib tanya dari mana ilmunya, tentu dari pendidikan saya ketika di kampung Mas Habib.
ayah saya yang hanya lulusan, contoh yang konkret. ayah saya yang hanya lulusan pesantren kuno yang ada di Bagelen itu, Mas Habib. Bahkan saya, Mas Habib, ayah saya itu begitu hati-hatinya kepada saya. Saya kan ngomong waktu saya diangkat menjadi dosen di UIN, di IAIN, Mas Habib dulu namanya kan IAIN. Ayah saya itu sujud syukur, seneng. Saya beritahu, bah, gajinya murah, tapi udah apa-apa. Yang penting kamu kumpulanmu orang-orang yang selalu berpikir hari-hari ngurus agama gitu, udah apa-apa. Nah, saya ya seneng karena ayah saya seneng. Suatu saat, Mas Habib, ayah saya dengar, kalau waktu itu kalau tidak salah tahun 80-an ya, 84, 85, saya beli sepeda motor. Itu loh Mas Habib, Super Cup, yang hitam itu loh. Ayah saya kan dengar dari mana, saya tidak tahu. Itu lalu ditanya. Nggak bisa tidur katanya. Dari kampung, dari Trenggalek itu nekat datang ke Malang, Mas Habib. Waktu itu kendaraan kan sulit. Dari kampung saya ke Bandung, Bandung ke Durinan, Durinan ke Tulungagung, lalu Tulungagung, Blitar, Malang. Berangkat jam 10, jam 9 nyampe di Malang sini. Waktu itu terminalnya Sawahan, di Sawahan di Malang itu. Itu jam 11 malam. Nggak ada kendaraan. Dari Sawahan ke Dinoyo ini berapa agak? Nggak ada. Akhirnya apa Mas Habib? Jalan kaki. Ya Allah. Jalan kaki dari Sawahan sana terminal gitu, ke rumah. Nyampe di rumah itu kira-kira sudah jam 1 atau jam 2 itu. Ya Allah. Totok-totok itu saya tanya. Loh, tak buka siapa ini? Oh ternyata Abah. Bah ini tadi malam-malam kok kesini. Iya. Naik apa tadi? Aku melaku dari Sawahan sana melaku sampai rumah itu. Lalu ada apa? Aku tak lungguh dhisik kekno kopi, aku capek buatkan kopi. Lalu kemudian setelah minum kopi aku tak ngomong ya. Aku wis rong dina iku ora iso turu. Aduh ya Allah. Kenapa, Pak? Luar biasa. Aku krungu jere kowe tuku sepeda motor. Oleh di duit. Iku duwite sapa? Jangan-jangan kowe njupuk duwite sekolahan kantormu. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Mboten. Niki kredit, Pak, dari bank. Lalu jonggole apa namanya boroknya itu SK, SK peselit itu loh Pak, tapi lah itu ini surat-suratnya, lalu kemudian juga ini sepeda motornya. Alhamdulillah, jadi kowe ora njupuk duit sekolah. Aku tak turu, bar subuh aku terus yang terminal. Sebab iya sore aku kayak pengajian, jadi dia ke terminal, aku pengajian. Jadi ayah saya itu punya tradisi ya sejak saya kecil. Kalau saya dapat sesuatu itu pasti tanya, ini kok ngendi? Jelas enggak? Halal atau enggak? Kalau enggak halal, dia enggak boleh Mas Habib makan barang yang tidak halal. Inilah saya lalu jadi kagum. Lulusan pendidikan pesantren kuno yang bekalnya itu karak Mas Habib. Dan alhamdulillah Mas Habib ya. Ayah saya itu punya teman di Tulungagung. Jadi kalau ke Bagelen, ke Jogja itu bersama-sama dengan temannya di ini Tulungagung itu sama-sama bekalnya karak. Lalu ternyata Mas Habib temannya ayah saya itu juga punya anak. Namanya Nur Khozin. Lah Nur Khozin itu sekolahnya di IAIN Jogja waktu itu kan. Nah, Nur Khozin itu ternyata juga sampai S3 doktor, menjadi rektor, profesor, menjadi rektor IAIN Lampung. Jadi kalau ketemu sama saya itu mesti ingat Bagelen. Pesantren Bagelen, pesantren kuno itu, lalu ingat ayahnya itu, bekal ngantrinya itu karak. Jadi selalu bilang, kita ini menjadi rektor berbasis karakter. Jadi pendidikan itu sebetulnya kalau orang ngomong fasilitas macam-macam itu ya boleh-boleh saja lah. Fasilitas itu perlu. Penting. Tapi sebetulnya hati, niat sekolah, semangat, lalu hati-hati antara halal, ada haram, jangan dekati barang haram. Itu penting sekali. Ilmunya lalu jadi berkah. Coba
Wong sekolahnya kayak begitu, yang berkalnya karak, mungkin juga tidak bayar SPP ketika Nggak ada itu. SPP dulu. Lalu anaknya bisa menjadi apa itu namanya? Saya menjadi rektor di UIN sini, Nur Khosin, Profesor Nur Khosin menjadi rektor di Lampung. Hanya beliau itu apa namanya sudah wafat, Mas Habib. Tapi karena tahu sejarah, sama-sama anaknya santri yang berbasis karak ini, maka dengan saya deket. Jadi kalau dia ke Tulungagung mesti mampir sini. Oh, ada. Sampai anak-anaknya sekarang kan dengan saya deket. Kalau anaknya pulang ke kakeknya di Tulungagung, ya mampir sini anaknya itu. Anaknya kebetulan juga sudah jadi gubernur besar, ngajar di Lampung sana. Maka ketika dikukuhkan jadi guru besar juga saya disuruh untuk apa namanya, untuk memberikan testimoni. Saya juga bilang, ini cucunya yang ayahnya sekolahnya dulu bekalnya hanya karak. Ternyata anaknya bisa jadi menjadi hebat. Ini contoh kecil, tapi nilainya saya kira Sangat besar, bahwa memang apa saja itu harus pakai niat, dan jangan menyepelekan lembaga pendidikan zaman dulu, Mas Habib. Lembaga pendidikan dulu bukan diutamakan otaknya, tapi adalah hatinya. Karena itulah apa namanya, kalau Gus Dur menyebut kiai kampung, jangan dianggap kiai kampung itu sederhana, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sampun matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Habib. Matur nuwun sangat, ini betul-betul apa ya istilahnya inspirasi ya, supaya penonton kita ini supaya meniru seperti itu. Mas Habib. Seringkali anaknya, maaf ya, kenapa anaknya kok mukuli orang gitu. Jangan-jangan memang kelakuan bapaknya itu nggak beres, dan uang yang dikasih makan untuk itu tidak bersih. Saya kira itu. Ya, baiklah penonton sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya